Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah daftar ikan yang bisa digabung dan ikan yang tidak bisa digabung. Jadi kadang untuk pemula itu kadang kebingungan saat memelihara akuarium. Jadi ini sering terjadi pada orang yang membeli ikan di tempat saya. Jadi orang itu selalu bertanya apakah ikan ini bisa digabung dengan ikan ini, atau apakah ikan, misalnya ikan mas koki apakah bisa digabung dengan ikan siklit, atau ikan siklit apakah bisa digabung dengan tanaman, apakah udang bisa digabung dengan ikan lele. Nah, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sebenarnya itu sudah ada di Google ya. Kalau di sekarang kan era internet, jadi sangat mudah mencarinya, tinggal kita search di Google. Misalnya contohnya kita lihat daftarnya saja. Jadi di Google itu sudah dibuat oleh orang luar ya, karena bahasanya bahasa Inggris. Jadi itu kemungkinan 80 sampai 90% itu akurat. Jadi misalnya yang kebingungan, misalnya yang pemula kan misalnya bingung, misalnya ingin menggabungkan ikan moli misalnya dengan ikan tetra. Nah, apakah aman atau tidak? Nah, bisa di search di Google saja. Di Google misalnya ini. Kemudian nanti search, di search-nya itu ditulis contohnya ini. Nah, ini freshwater compatibility chart. Jadi ini adalah daftar kemungkinan ikan air tawar yang bisa digabung. Kalau mau ditambah ikan air paya ya ditulis saja brackish, freshwater and brackish compatibility chart. Jadi bisa ditulis di situ. Kemudian bisa kita cek saja. Misalnya ini kan nanti ada keterangannya. Kalau Y itu yang hijau itu artinya compatible, jadi bisa digabung. Kemudian ada N, not compatible, tidak bisa digabung. Kemudian yang C itu caution required, jadi dalam pengawasan, jadi dia harus diawasi itu. Jadi itu adalah contohnya. Nah, saya cari contoh yang lebih banyak lagi. Contoh lain maksudnya. Jadi ini contohnya ya. Kalau yang merah ini tandanya adalah dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kuning ini hati-hati atau harus sering diawasi. Nah, kemudian yang hijau itu aman. Contohnya siklit Malawi ya. Siklit Malawi ketika digabung dengan sesama siklit Malawi, dia nanti akan logonya itu kuning. Kenapa kuning? Karena nanti pasti akan terjadi berantem. Nah, berantem pasti nanti salah satu ada yang mati, atau bisa beberapa ekor ada yang mati. Siklit Malawi itu contohnya itu seperti kalau tidak salah seperti kayak apa ya? Saya lupa itu. Venustus. Nah, mungkin kayak Venustus itu ya, Venustus apalagi itu. Lombardoy, Blue Cichlid, kemudian Niasa dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya, saya lupa. Dia karakternya kan semi agresif. Jadi kalau dikumpul di dalam satu tank itu kemungkinan nanti ada yang mati. Kemudian sedikit tangga ikan itu contohnya mungkin Pundamelia dan seterusnya. Kemudian siklit New World itu mungkin siklit yang kalau enggak Amerika, siklit yang hybrid itu ya. New World kan biasanya ditujukan pada negara Amerika Serikat, itu kan dunia baru. Nah, kemungkinan itu ya bisa dicari di Google nanti apa itu siklit New World, karena saya kurang terlalu paham. Nah, kemudian angelfish. Nah, angelfish kalau digabung dengan angelfish nanti bagaimana? Oh, dia aman. Kalau angelfish digabung dengan misalnya dengan ikan siklit Malawi gimana? Oh, nanti tandanya kuning, berarti harus diawasi. Jadi seperti itu. Misalnya barb, ikan barb ini contohnya seperti Sumatra barb, tiger barb, cherry barb dan sebagainya. Apakah kalau digabung dengan ikan kori aman? Oh, ternyata aman. Apakah digabung dengan ikan danio itu contohnya zebra, aman. Apakah digabung dengan barb ini digabung dengan diskus? Oh, ternyata tandanya kuning. Jadi kita bisa mengawasi itu. Jadi sebelum membeli kita cek dulu
apakah ikan ini bisa digabung dengan ini, apakah ikan ini bisa digabung dengan ini. Jadi nanti tidak kecewa kan, ikannya malah berantem, malah stres. Kitanya kan nanti jadi jengkel kalau melihat ikan yang kita beli di dalam satu tank itu ternyata tidak akur, malah saling berantem. Nah itu kan malah membuat kita jadi sebel kan, melihatnya itu malah jengkel, akhirnya malah bukannya senang, happy, malah stres ketika melihat akuarium kita itu yang karena salah memberikan tank mate untuk ikan kita malah saling berantem itu tadi. Jadi perhatikan ini logo daftar ini. Jadi misalnya gupi ini ketika digabung dengan guramis ini apakah aman. Nah di sini bisa kita lihat gurami dengan gupi. Ntar dulu, gurami dengan gupi ini adalah tandanya hijau ya. Nah hijau ini berarti aman. Gurami yang dimaksud ini adalah dwarf ya, dwarf gurami, bukan gurami yang padang atau gurami yang konsumsi yang besar itu, karena pasti akan dimakan. Jadi kita harus cek juga ikannya, jangan sembarang juga. Nah hijau ini juga khusus untuk yang gupi yang dewasa saja. Kalau gupi anakan pasti juga dimakan. Makanya dari itu saya tulis, saya katakan tadi 90-80% ini daftar ini adalah akurat. Nah, misalnya bagaimana ikan apa saja yang bisa digabung dengan tanaman, ada di sini juga freshwater plant. Nah, ikan apa saja yang bisa digabung dengan tanaman bisa kita lihat di sini. Misalnya kalau digabung dengan freshwater plant, yang ini ya, bukan yang sana tadi. Jadi yang ini misalnya freshwater plant misalnya digabung dengan siklit Afrika, nah tandanya kuning, pasti tidak aman karena nanti akan diacak-acak tanamannya. Tapi bagaimana kalau tanamannya itu digabung dengan misalnya ini angelfish, manfish, oh aman. Dengan ikan barb aman juga, ikan beta aman juga. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi kalau membeli tanaman juga kita harus lihat ikannya apa saja. Misalnya kuning, ini kuning ini, oh kalau dengan ikan goldfish tidak aman ya, pasti akan dimakan. Kemudian ikan killifish ini aman atau tidak ya? Oh bukan killifish, larger catfish. Nah larger catfish seperti lele dan sebagainya tuh pasti nanti akan habis dimakan ikannya, makanya tandanya kuning, harus diawasi. Nah kalau merah-merah ini juga tandanya bahaya, pasti akan berantem ya. Nah invertebrata ini maksudnya mungkin udang-udangan ya, jadi nanti kalau salah bisa dicek di Google ya. Bagaimana kalau digabung dengan siklit? Nah pasti nanti tandanya kuning, berarti dia pasti akan kalau tidak mati ya sakit ya, luka. Jadi sebaiknya kalau menggabungkan itu yang tandanya hijau saja, jangan merah sama kuning. Misalnya angelfish digabung dengan corydoras, nah aman. Angelfish digabung dengan gurami misalnya kayak sepat atau apa itu alius atau sepat madu, itu aman. Angelfish digabung dengan molly aman juga. Angelfish digabung dengan swordtail ini aman. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar kita ini bisa menentukan tank mate ikan kita yang ada di akuarium kita. Misalnya kita punya ikan ikan mas koki, nah kita harus paham ikan apa saja yang nanti bisa digabung di situ. Misalnya kalau tanaman berarti tidak bisa. Kita cek saja goldfish, mana goldfish, guppy, ini fancy goldfish. Nah, kita bisa cek di sini. Ikan ini tidak bisa digabung dengan siklit Afrika, tapi dia bisa digabung dengan corycat, bisa digabung dengan fancy goldfish yang lain teman-temannya. Jadi itu bisa digabung dengan ikan sapu-sapu juga bisa, dengan catatan sapu-sapu yang memang sudah terbiasa dengan mas koki ya, karena ada juga sapu-sapu yang jahil juga. Kemudian ada sucker mouth cat, itu misalnya seperti brushmouth dan sebagainya ya. Jadi ini bisa kita jadikan
referensi kalau kita ingin membeli ikan. Jadi biar tidak rugi kalau ikannya mati atau malah berantem, itu kan nanti kita rugi pengeluaran, kemudian juga nanti stres juga. Bukannya senang lihat ikannya rukun hidup akur di dalam tank, itu malah nanti stres lihat ikannya baku hantam di situ kan mati. Tiap hari ada yang mati, tiap hari ada yang sekarat dan sebagainya. Jadi ini pengalaman saya ketika menyatukan ikan itu. Jadi saya biasanya selalu mengecek lewat internet dulu, atau kalau tidak bertanya dulu pada teman. Tapi kalau mau gampang ya tinggal ini aja, di download tadi itu Freshwater. Nah ini judulnya Freshwater Compatibility Charts. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.